Kali ini kita akan mengupas tentang memasak ceker pedas atau biasa disebut ceker setan ataupun ceker mercon. Ceker pedas ini biasa buat topping ataupun tambahan di mie ayam ataupun bakso dan juga angkringan. Juga bisa buat camilan sehari-hari kalau Anda yang memang suka ceker. Langkah pertama yang mesti dilakukan, pilihlah ceker yang mulus dan putih. Jangan pilih ceker ayam kampus atau ayam atau ceker yang ada tatonya. Cara memilih ceker yang bagus, pilihlah ceker yang putih bersih, jangan ada yang patah. Kalau ceker yang ada patah nanti kalau dimasak itu nanti akan menimbulkan ataupun berwarna hitam karena tulang sumsum yang dimasak keluar menjadi ceker itu akan menjadi hitam. Hari ini kita akan memasak ceker sebanyak 1 kilo. Tadi sudah beli di pasar, kata bakulnya cekernya itu sudah rajin, ayamnya rajin ke salon dan sudah sering di pedikur medikur. Inilah ceker yang sudah putih dan mulus, kemudian potong kuku-kukunya, bersihkan satu persatu, gak usah dineko-neko, gak usah dimacem-macemin, dikitekin ataupun di pedikur. Setelah semua ceker dibersihkan, kuku-kukunya dipotongin, kemudian dicuci bersih, siapkan panci buat memasak ceker tersebut. Fungsinya dimasak yaitu membuat ceker itu jadi empuk dan langsung dikulum jadi enak. Tetapi kalau saudara ataupun kalian punya panci presto, bisa juga ceker tersebut di presto, karena kalau di presto itu nanti akan menghemat waktu dan juga tekstur ataupun ceker itu jadi lebih empuk. Masaklah ceker tersebut kurang lebih antara 20 sampai 25 menit. Sambil menunggu ceker itu dimasak, siapkan bumbu-bumbu untuk memasaknya. Bumbu-bumbu tersebut adalah setelah bumbu tersebut disiapkan dan dicuci bersih, lalu bumbu tersebut siap diulek. Bisa juga di blender, itu sesuai dengan selera saja. Tetapi kalau saya lebih mantap kalau diulek. Teknik ataupun cara mengulek yaitu yang benar, yaitu pertama-tama usahakan mengulek pakai tangan, jangan pakai mulut ataupun hidung, nanti susah. Pertama-tama yang diulek yaitu kemiri. Kenapa kemiri? Kemiri itu adalah menciptakan, di samping menciptakan aroma harum, juga menjadi keset. Jadi bumbu-bumbu yang lain setelah kemiri itu karena berair, jadi kalau dicampur dengan kemiri dulu nanti enak menguleknya. Usahakan di dalam mengulek yaitu bumbu sampai halus. Sebab kalau bumbu tidak halus, nanti kalau sudah matang dan dimakan nanti cita rasanya tidak enak. Kelebihan bumbu yang diulek dengan yang di blender, selain diulek itu aromanya menjadi keluar ataupun harum dengan bercampur dengan minyak dengan secara tradisional, juga melatih otot tangan biar lebih kuat daripada fitness. Setelah bumbu selesai diulek, lalu siapkan cabai setelah dicuci bersih, kemudian di blender supaya halus. Bisa juga cabai sebelum di blender dimasak dulu buat
menghilangkan aroma cabai yang lebih kering. Kemudian siapkan minyak. Kemudian setelah minyak itu memang benar-benar panas, lalu masukkan, tumislah bumbu yang telah disiapkan. Kemudian aduk pelan-pelan, tunggu sampai keluar aroma harum yang terpancar dari bumbu yang telah ditumis. Tunggulah beberapa saat lagi sampai keluar aroma harum dan bumbu agak kecoklatan. Kemudian masukkan bumbu dapur, yaitu yang dari daun salam, daun jeruk, serai, dan lengkuas. Fungsi daripada bumbu dapur tersebut adalah membuat aroma yang harum dan cita rasa yang khas. Setelah bumbu harum, masukkan ceker, kemudian aduk ratakan dengan bumbu supaya bumbu meresap di dalam ceker. Diamkan beberapa saat sampai bumbu menyatu dengan ceker. Kemudian masukkan cabai yang telah disiapkan. Kemudian aduk-aduk sampai rata. Usahakan di dalam mengaduk yaitu sampai rata, karena biar bumbu bercampur dengan ceker. Lalu masukkan gula pasir 2 sendok makan. Kemudian garam 1 sendok makan. Lalu penyedap rasa ataupun moto 1 sendok makan. Masaklah ceker tersebut, kemudian sambil diaduk-aduk biar bumbu meresap dan rata. Masaklah selama kurang lebih 20-15 menit sampai ceker tersebut berubah warnanya agak kemerahan dan bumbu bercampur. Setelah kurang lebih dari 20-25 menit, kemudian tuangkan ceker yang sudah matang ke dalam wadah. Inilah tampilan dari ceker setan pada penyajian saat ini. Jadi sudah siap dikonsumsi buat topping mie ayam, bakso, dan juga bisa juga dimakan sesuai selera yang memang suka pedas. Demikian resep hari ini. Jangan lupa subscribe, like, karena masih banyak resep yang akan datang agar tidak ketinggalan.